Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen, kalau mendapat berkat, akan mengucapkan, Haleluya! Tetapi, ketika mendapatkan yang tidak enak, mereka berkata, Aduh, kenapa begini Tuhan? Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat, dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17 berkata, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas." Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Dikatakan dalam Bilangan 23 ayat 20, "Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya." Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maleakhi 3 ayat 18 berkata, "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya." Hal penting yang harus kita mengerti adalah walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. Ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9, "Tuhan tidak lalai menepati janjinya." Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan Ia adalah Allah yang setia dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Walaupun manusia terkadang tidak setia. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip perkataan terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik. Namun, hanya manusia hebat yang dapat bertahan dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas yang tetap dapat hidup benar di saat berkelimpahan. Mari saudara, terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati
bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja. Namun, kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa sadar bahwa keberadaan kita bukanlah hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri dalam kehidupan kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Puji nama Tuhan, semuanya shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Haleluya. Saya bersuka cita hari ini bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Boleh lambaikan tangannya hari ini. Haleluya, amin. Karena rahmat dan anugerah Tuhan kita ada di penghujung tahun ini. Saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti ibadah ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Sampai penghujung tahun ini Tuhan, kami masih diberi kekuatan Tuhan. Diberikan damai sejahtera Tuhan untuk kami menjalani hidup kami dengan baik dan benar. Tiba saatnya Tuhan kami akan mengikuti ibadah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami satu persatu. Biarkan ibadah ini bukan ibadah yang biasa saja Tuhan. Akan ada lawatan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang apa yang ada? Oh, haleluya Tuhan. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karena-Mu aku hidup, karena-Mu aku ada. Tak pernah ku ragukan buat cinta-Mu yang datang dan bebaskanku.
cinta tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati, Kau yang rela mati, tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu Tuhan, karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan buat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Kau terindah. Yesusku, Kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Haleluya. Dinaya Shakaraya Deyarara. Haleluya Tuhan. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Kau terindah. Yesusku, Kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan. Karenamu aku hidup. Karenamu Yesus. Sekarang bayar aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Yesusku, Kau terindah. Yesusku, Kau ku cinta. Takkan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Kau satu-satunya alasan ku hidup.
Rabayaraya Shakara. Rabayaraya Shakara. Rabayaraya Shakara. Hinaya Rabayalara. Sharaya Rabayakara Shkala. Hinaya Rabayalara. Karabayala Shakarayala. Layak kau Tuhan, layak kau Tuhan disembah. Kau yang layak ditinggikan, kau layak disembah, karena kau Allah Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan. Sekarabaya, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, yes, amin, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Saya coba Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kami lepaskan Tuhan, lepas semua aku. Katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Amin Tuhan Yesus. Ku lepas semua, kami lepaskan semua hak kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, ku yakin Hanya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan.
benar. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sekali lagi semuanya shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Boleh tos kanan kirinya. Mari memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah, semuanya katakan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Yes, amin. Kita mulai beri dari awal. Meskipun musuh di depan kami, dia sama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah, beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Mari kita beri tepuk tangan di atas kepala. Kaulah kuat kami Tuhan, kaulah kebanggaan kami Tuhan Yesus. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Boleh tepuk tangan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Saya percaya tepuk tangannya lebih dahsyat daripada ini. Sekali lagi tepuk tangan. Biarkan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Amin. Semuanya katakan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus
Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Kita mulai lagu ini dari awal dengan kesemuanya kita berkata, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap. Semuanya katakan, bakar, bakar, bakar. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Mari kita beri tepuk tangan. Semuanya katakan oh 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 Semuanya katakan, Roh Kudus membakar setiap kalbi. Bakar, bakar, bakar. Agar pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara semuanya untuk duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat. Yang berduka saya persiapkan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pagi ini pagi yang penuh berkat. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Setelah semalam kami menikmati istirahat kami. Dan pagi hari ini kami bangun dengan badan yang sehat, badan yang segar. Ini semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa untuk kami. Dan pagi ini kami pun bersyukur Tuhan, Engkau membakar hati-hati kami, sehingga sukacita kami Tuhan akan menyenangkan hati-Mu melalui pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau terus hadir, terus menjamah kami dari awal sampai pertengahan dan bahkan sampai di akhir ibadah nanti kami akan pulang membawa sukacita yang melimpah dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Tuhan Kau memberkati Bapak Rubin Adi Abraham,
Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Bapak Pendeta Abednego Rasti, dan Bapak Gembala kami, Bapak Kartomius Sarjono. Demikian juga dengan Gembala Pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo, dan juga Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Turunkan berkat-Mu, hikmat-Mu, pengetahuan-Mu, dan pewahyuan-Mu yang terus baru untuk para pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Sehingga mereka Tuhan di dalam memimpin kami, membina kami, bahkan mengarahkan iman kami. Terus hikmat Allah ada Tuhan. Sehingga kami anak-anak rohaninya kami terus dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami terus sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus bermutu dan menjadi berkat bagi sekitar kami, bagi kota kami, dan bahkan menjadi berkat bagi negara kami. Tuhan, kami tahu banyak yang harus mereka hadapi, banyak pergumulan, bahkan banyak air mata yang harus mereka tumpahkan. Tapi satu yang kami yakin, kami punya Allah, sumber kekuatan kami. Sehingga pada waktu para pembina kami, pemimpin rohani kami ini Tuhan, menghadapi masalah, tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berkat Allah melimpah atas keluarga mereka, anak istri mereka, dan Tuhan yang terus pakai dengan luar biasa. Hari demi hari, tahun demi tahun, setiap musim mereka akan terus ada bersama dengan Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan 5 generasi di gereja kami. Mari Bapak, Engkau juga yang akan terus memakai, sehingga 5 generasi di tempat ini akan terus tumbuh dan terus naik level di hadapan-Mu Tuhan. Apapun Tuhan, teguran, peringatan, bahkan Tuhan pujian yang terima Tuhan, kami serahkan kepadamu, kami naikkan kepadamu, sehingga setiap kami 5 generasi di tempat ini dari balita sampai ke lansia, semuanya akan Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Secara khusus Tuhan, di bulan-bulan ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, beberapa hari yang lalu kami sudah merayakan hari ulang tahun gereja kami, dan kami bersyukur kami semua merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini di bulan ini Tuhan, kami mempersiapkan, memperingati Natal, memperingati kelahiran-Mu. Mari Tuhan, setiap kami panitia yang sudah terbentuk Tuhan, yang sudah beberapa bulan yang lalu mulai bekerja, kami terus menyerahkan seluruh panitia ini kepadamu. Hikmat Allah terus Kau berikan, roh persatuan Kau berikan. Kami tahu punya latar belakang yang berbeda, kami punya pengalaman yang berbeda, tapi seluruh panitia ini kami serahkan kepadamu Tuhan, sehingga kami bersatu di dalam mewujudkan perayaan Natal kami, perayaan yang penuh berkat, sehingga seluruh jemaat nanti akan bisa bersama-sama memperingatinya dengan hati yang bersuka, karena kami menyambut kelahiran Tuhan, mempersiapkannya dari sekarang. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayan, seluruh petugas-petugas dari anak-anak bahkan sampai dewasa, setiap kami yang terlibat apapun itu bentuknya Tuhan, Tuhan memberkati kami, berikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Tinggal 11 hari lagi persiapan kami Tuhan. Setiap kami yang berlatih, setiap kami yang mengorbankan waktu kami, mengorbankan kegiatan kami, acara kami, Tuhan akan perhitungkan setiap apa yang kami korbankan. Tuhan tidak mau berhutang kepada kami. Karena itu Tuhan, segala persiapan kami, seluruhnya kami serahkan kepadamu. Sempurnakan Tuhan, sampai di tanggal 18 nanti perayaan kami akan terwujud dengan baik, dan seluruh jemaat tidak terkecuali akan datang memperingati bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kami ada di dalamnya. Kami bersyukur menjadi bagian dari negara ini. Dan kami bersyukur apapun yang terjadi di negara kami, terus kami naikkan syukur kami kepadamu, para pemimpin bangsa ini Tuhan, yang Tuhan sudah tempatkan, wakil-wakil rakyat yang Tuhan sudah pilih dan tetapkan, semuanya Tuhan pakai dengan luar biasa. Sekalipun kami memiliki keyakinan yang berbeda, agama yang berbeda, suku yang berbeda, tapi Tuhan, kami bersama-sama memajukan bangsa ini. Dari segi apapun bangsa ini akan terus ada dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, saat ini di negara kami banyak sekali terjadi bencana. Kami berdoa secara khusus untuk Sumatera. Kami berdoa secara khusus untuk Aceh Tuhan, dan daerah-daerah lain yang saat ini
mengalami banyak bencana Tuhan. Ulurkan tangan-Mu membantu mereka. Ulurkan tangan-Mu memberikan kesehatan kepada mereka. Sehingga apapun saat ini kalau mereka harus bersedih, mereka harus berduka, kehilangan harta benda mereka, bahkan kehilangan nyawa, kehilangan anggota keluarga mereka. Tuhan Yesus, turunkan belas kasihan-Mu Tuhan. Sehingga mereka yang saat ini menghadapi bencana ini Tuhan, akan tepat mendapatkan bantuan dari pemerintah, bahkan dari warga negara Indonesia yang bersimpati, memberikan bantuan sumbangan Tuhan. Biar ini akan tetap tepat sasaran, sehingga tidak diambil alih oleh orang-orang, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan ini Tuhan. Karena itu Tuhan, bantuan-bantuan yang terus mengalir, biarlah itu akan meringankan beban mereka. Dan juga Tuhan, anak-anak yang trauma dengan kejadian ini pun, Tuhan, Engkau yang akan memberikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan, memberkati untuk Purbalingga, di mana kami ada di sini Tuhan. Berkat Allah terus melimpah atas kota kami, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Karena itu Tuhan, berkat Allah melimpah atas Purbalingga. Berkati pemimpin kami, Bapak Bupati dan wakilnya dan seluruh jajarannya. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk hari ini. Kami akan duduk sehidangan dengan Tuhan. Kami akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Sucikan hati kami Tuhan. Sucikan pikiran kami. Sucikan seluruh tubuh kami. Sehingga kami layak untuk duduk sehidangan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kami dengar pun nanti akan menyucikan kami, menguduskan kami. Sehingga kami layak untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Di saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kan tidak ada dasar untuk kami berharap Tuhan, kami tetap percaya akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku percaya. Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau selalu genapi semua firman-Mu. Amin. Kita mulai begini dari awal. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap.
hati kami, hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku percaya, sebab Kau Yesus Tuhan, sebab Kau Yesus Tuhan, tak pernah ikat janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Sebab Kau Yesus Tuhan, tak pernah ikat janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Sebab Kau Yesus Tuhan, tak pernah ikat janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Sebab Engkau Yesus Tuhan, sebab Kau Yesus Tuhan, tak pernah ikat janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Sebab Kau Yesus Tuhan, tak pernah ikat janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Sebab Kau Yesus Tuhan, tak pernah ikat janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Semua firman-Mu. Amin. Semua firman-Mu. Amin. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sekarabaya Shatara. Sekarabaya Lara. Hinaya Yarabaya Lara Shatara. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, rala bagi rala rala rala. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kami perlu kehadiran-Mu, kami memerlukan kehadiran-Mu Tuhan. Syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih Tuhan.
Pagi hari ini ketika engkau ada di tempat ini, percayalah kehadiranmu tidak akan sia-sia. Karena engkau ada di tempat ini, engkau memuji, menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Maka saya percaya ketika engkau pulang kelak, ada sesuatu yang Tuhan berikan ke dalam kehidupanmu. Baik itu di saat pujian dinaikkan, di saat penyembah dinaikkan, maupun di saat firman Tuhan disampaikan. Terlebih di saat Bapak Ibu dan Saudara kita semua boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus hari ini. Oleh karena pagi hari ini, persiapkan diri kita dan hati kita masing-masing untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Angkat tangan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya Yesus, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, oh penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur Tuhan telah pimpin setiap kami sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami umat-Mu telah memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Biarlah segala pujian, pengagungan kami pagi ini boleh berkenan kepada Tuhan. Bahkan lewat pujian yang kami naikkan ketika Engkau bertatas pujian kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebenarnya kami akan bersama-sama untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu, agar hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan firman Tuhan yang kami dengar dalam ibadah pagi hari ini boleh terus memperbarui iman percaya kami, dan juga terus memperbarui kasih kami, pengharapan kami kepada Engkau. Urapi sekali lagi hamba-Mu dan kami semua. Dan selama pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus yang bekerja agar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini memberkati kami semuanya. Sehingga ketika kami pulang membawa sukacita yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur, serta kami semua diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan dan melakukannya, kita berkata bersama-sama amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan Desember tahun 2025. Sejak Januari tahun 2025 sampai sekarang, Bapak Ibu ada, keluarga kita masih baik-baik saja, segala pekerjaan usaha kita masih berjalan sebagaimana mestinya. Sadarilah bahwa itu semua bukan karena kebetulan, tapi semuanya adalah karena penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Amin. Termasuk di dalam pelayanan dan pengiriakan Tuhan. Oleh karena itu sepatutnya lah kita sebagai umat Tuhan bersyukur karena penyertaan Tuhan yang luar biasa kehidupan kita. Amin. Berikan tos kiri kanan, bilang begini, selayaknya lah kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaannya sempurna bagi kita. Amin.
Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini kita berbicara tentang mengalami proses. Mengalami proses, saudaraku, dia kasih Tuhan. Selagi kita masih ada dalam dunia ini, proses hidup tidak dapat kita hindari, ya. Proses hidup tidak dapat kita hindari ketika kita masih ada dalam dunia ini. Terkadang proses itu Tuhan izinkan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan punya rencananya indah dalam kehidupan kita, anak-anaknya, ya. Karena itu ketika proses itu terjadi, ya, ketika proses itu kita alami, ya, dan ya, ketika itu terjadi di kehidupan kita, Tuhan mau supaya saudara dan saya tetap percaya dan tetap taat kepada Tuhan, bahwa di balik proses itu yang Tuhan izinkan, pasti ada perkara yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Amin. Ketika kita tetap bertahan di segala proses yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu dalam proses dalam kehidupan kita sepribadi, dalam proses di tengah keluarga kita, dalam proses yang berhubungan dengan pekerjaan kita, proses yang terjadi dalam pengiring kita akan Tuhan. Ketika saudara saya itu tetap percaya dan tetap taat kepada Tuhan, saya percaya di balik proses itu ada hal-hal yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Ada berkatnya secara jasmani, ada pemulihannya, dan ada mujizatnya, serta ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Oleh karena itu, sudah dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama, ya, kita akan lihat bersama-sama apa tujuan dari proses yang Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kita, ya. Ada berapa tujuan yang Tuhan mau nyatakan bagi kita di balik proses-proses itu terjadi, sekalipun kadangkala proses itu tidak enak, ya. Proses itu nggak nyaman. Proses itu kadang-kala membuat kita seringkali bertanya-tanya begini. Ketika proses itu terjadi dan proses itu tidak mudah dan proses itu begitu panjang, kita sudah berdoa, kita sudah minta dukungan doa, dan kita mungkin sudah doa puasa dan juga sudah terlibat dalam pelayanan, tapi proses itu kok nggak selesai-selesai. Kadang-kala di saat seperti itu kita bertanya, Tuhan, kok Engkau biarkan proses yang begitu panjang dalam kehidupanku? Masih ada enggak sih Tuhan? Masih adakah sih? Masih ada enggak Tuhan? Ya, kadang-kadang kita bertanya. Sebetulnya proses yang terjadi, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap tahu, dan Tuhan tetap tahu bagaimana caranya untuk menolong kita. Amin. Amin. Nah, oleh karena itu, mari kita akan bersama-sama pagi hari ini. Kita akan melihat, ya, ada beberapa tujuan yang Allah mau nyatakan di balik setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Nah, oleh karenanya mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Yakobus pasal pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Iman dan hikmat judul perikopnya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Sampai di situ pembacaan kita. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya ingatkan buat kita sekalian, selagi kita ada dalam dunia ini, selagi kita masih hidup,
Selagi kita masih menjalani aktivitas kita seperti manusia pada umumnya, ya, proses demi proses itu terus terjadi. Dan proses itu kadang-kala terjadi dalam diri kita pribadi. Dan kadang-kala dalam keluarga. Bahkan kadang-kala dalam pekerjaan. Termasuk di dalam pelayanan dan pendidikan Tuhan. Tetapi ingat, di balik proses yang terjadi, kalau memang itu Tuhan izinkan terjadi dalam kita, di balik proses itu ada rencana Tuhan yang indah. Amin. Ada rencana Tuhan yang indah jika kita tetap percaya dan tetap taat terhadap panggilan Tuhan. Dengan kata lain, saudara saya tidak meninggalkan Tuhan. Maka dari itu, hari ini kita akan bersama-sama perhatikan, simak lebih jauh. Apa tujuan Allah mengizinkan proses dalam kehidupan kita? Perhatikan, apa tujuan Allah? Tujuan Allah yang pertama itu agar kita mampu menjalani rencana Tuhan. Rencana Tuhan, ya, tujuan Allah di balik proses yang terjadi ke depan kita. Yang pertama adalah agar kita mampu menjalankan rencana Allah. Rencana Allah yang besar, yaitu keselamatan jiwa-jiwa bagi Tuhan dan hidup yang penuh harapan serta membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti merindukan untuk apa? Untuk dapat terlibat untuk mengerjakan apa menjadi rencana Tuhan yang besar itu. Saya akan berikan contoh bagi kita seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu seorang bernama Yunus. Yunus diperintahkan oleh Tuhan ke Niniwe, malah Yunus pergi ke Tarsis. Yunus menjauh dari Tuhan sehingga ia diproses Tuhan. Apa proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Yunus pada waktu itu ketika dia tidak meresponi panggilan Tuhan? Yunus dibuang ke laut, ia dimakan ikan, tetapi syukur kepada Tuhan. Tuhan masih izinkan Yunus hidup sehingga Yunus meresponi panggilan Tuhan dalam Yunus pasal yang ketiga ayat pertama hingga 10. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, rencana Tuhan yang besar atas Yunus, panggilan pertama Yunus tidak meresponi. Suruh pergi ke Niniwe malah pergi ke Tarsis. Kenapa? Ia takut pergi ke Niniwe karena menurut cerita banyak orang Niniwe itu orangnya galak-galak, orangnya keras dan sebagainya. Secara manusiawinya Yunus takut, tidak berani. Akhirnya dia lari. Di dalam Yunus pasal pertama, ayat pertama dan seterusnya disuruh dikatakan ada berapa kali Yunus menjauh dari hadapan Tuhan. Dengan kata lain, Yunus tidak mau melakukan apa menjadi perintah Tuhan dalam dirinya. Ketika Yunus melenceng dari panggilan Tuhan, Yunus tidak taat. Konsekuensinya di dalam Yunus pasal yang pertama, di situ dikatakan Yunus mengalami malapetaka. Kapal dia tumpang, yang dia tumpangi hampir tenggelam. Awak kapal pada waktu itu melihat kondisi itu ketakutan, tapi Yunus sendiri malah tidur. Sehingga awak kapal berkata, "Kenapa kamu tidur? Tidakkah kamu panik seperti yang lainnya? Ada apa gerangannya? Kamu ini siapa?" Akhirnya dalam situasi begitu Yunus mengakui dirinya ada seorang hamba Tuhan, seorang yang takut Tuhan. Aku lari dari panggilanku. Ketika Yunus tidak melakukan itu, Yunus mengalami malapetaka. Kapal dia tumpang tenggelam. Sampai akhirnya dia mengakui bahwa dirinya menjauh di hadapan Tuhan. Akhirnya dia berkata, apa yang harus kau perbuat dalam dirimu supaya ombak ini berhenti? Awak kapal bertanya demikian, lalu Yunus berkata, lemparkan aku ke laut. Tidak cukup di situ.
Di situ dikatakan Yunus dimakan ikan. Normalnya manusia pada umumnya kalau sudah dimakan ikan 3 hari 3 malam, manusia itu mati. Tapi puji Tuhan, Yunus masih hidup. Kenapa? Karena Tuhan mau memakai Yunus untuk mengerjakan apa yang direncananya. Sehingga pasal yang ketiga, Yunus meresponi panggilan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi proses yang Tuhan izinkan terjadi ke depan kita. Tidak enak memang, tidak nyaman sisi manusia kita. Tapi jika itu atas izin Tuhan, percayalah di balik proses itu Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Amin. Untuk apa? Yang pertama supaya apa? Supaya kita dimampukan mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan. Amin. Semuanya diam semua. Amin. Seorang pembicara, seorang firman Tuhan, kalau melihat jemaat itu semuanya diam, ada berapa asumsinya di situ? Paham atau memang terlena? Itu ya. Tidak. Tapi kalau paham, amin, pulang berarti firman diterapkan. Amin. Tapi kalau semuanya diam, wah, ada berapa kemungkinan? Mungkin karena AC-nya adem jadi terbawa, ngantuk jadi pulang. Ditanya, apa tadi firman Tuhan? Pokoknya ujungnya tadi ada proses dan proses. Itu kan sangat disayangkan ya. Tapi saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu semuanya menatap ke depan. Amin. Kalau ada yang ngantuk bilang gini, firman Tuhan lagi disampaikan, aja turulah. Nanti pulang tambah loyo lagi ya. Sepakat? Kalau ada kiri kanannya mulai ngantuk, colek dia aja turu ya. Melek semua, amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kita melayani Tuhan, tidak semuanya berjalan mulus ya. Kadang-kala menghadapi banyak tekanan. Tekanan itu bisa dari luar, bisa dari kuasa kegelapan. Tekanan itu bisa juga terjadi di dalam di mana kita berjemaat. Ya. Tapi jika itu Tuhan izinkan, maka di balik semuanya itu ada sesuatu yang baik buat kita. Amin. Kan Alkitab bilang begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ketika diproses, jangan cepat-cepat langsung minggat di hadapan Tuhan ya. Tetap bertahan, bilang begini, Tuhan, sisi manusia saya memang tidak kuat, tapi jika ini seizin Tuhan, mampukan aku melewatinya. Supaya apa? Supaya kita melihat perkara yang indah, perkara yang besar yang Tuhan nyatakan bagi kita, yang tidak ubahnya seperti Yunus. Ketika Yunus sadar, lalu Yunus bertobat, lalu dia mengerjakan panggilan Tuhan dalam pasal yang ketiga, sehingga Nineve diberkati, Nineve diselamatkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Oleh kiri kananmu, kalau Tuhan proses kita, tetap bertahan. Amin. Siap diproses? Memasuki tahun 2026 kita tidak ngerti apa prosesnya ya. Tapi apapun itu, kalau itu memang prosesnya Tuhan, berkatalah dengan Tuhan, Tuhan mampukan aku untuk melewati prosesmu ya. Lalu yang kedua tujuan Tuhan mengizinkan proses terjadi di kehidupan kita ya. Yang kedua membentuk karakter kita, agar karakter kita dimurnikan seperti emas ya. Agar karakter kita dimurnikan seperti emas. Saya berikan contoh dalam Alkitab, Musa mengalami kegagalan dalam emosinya karena pemberontakan Korah, Datan dan Abiram ya. Namun ia belajar untuk tetap bergantung pada Tuhan ya. Kenapa? Karena Korah, Datan dan Abiram itu melawan dia, menentang dia. Ketika mereka sudah dibawa keluar dari Mesir, mereka ternyata tetap tidak sependapat dengan apa yang Musa lakukan. Tapi dalam situasi seperti itu, sekalipun dia terpancing emosi, dia marah, tapi dalam kondisi itu ia belajar untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ia tetap
memiliki karakter yang baik, tetap terkendali. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, karakter yang jahat, karakter yang buruk sekalipun, kalau Tuhan sudah mengubahnya, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Bisa menjadi baik. Sekalipun mungkin orang sudah mengacap kita, waduh seperti manusia yang sudah tidak bisa berubah. Tapi kalau di tangan Tuhan, apapun kondisi kita, apapun kejelekan kita, apapun dosa kita, kalau Tuhan yang sudah mengubah kita, membentuk karakter kita, kita akan menjadi alatnya Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi proses yang Tuhan izinkan terjadi ke depan kita, semuanya bertujuan untuk membentuk karakter kita, supaya karakter kita menjadi baik dan dimurnikan dari hari lepas ke sehari. Mari kita lihat video singkat ini. Agus Sutikno memang memiliki badan yang penuh tato. Meski begitu, ia adalah seorang pendeta. Bukan pendeta biasa, Agus adalah pendeta jalanan karena memilih mengabdi untuk anak jalanan, transgender, pecandu narkoba, hingga pengidap HIV/AIDS. Dengan tato yang menutupi tubuh dan wajahnya, Agus Sutikno memiliki penampilan yang tak biasa. Tapi siapa sangka, ia merupakan pendeta gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI Jawa Tengah. Selain itu, juga Agus pendiri Yayasan Hati Bagi Bangsa. Agus mengisahkan tato-tato di tubuh Agus adalah pengingat masa lalunya saat masih hidup di jalanan dan menjauh dari Tuhan. Namun setelah melalui masa-masa sulit, Agus mengaku menemukan kekuatan kasih Tuhan yang membawanya kembali ke jalan yang benar. Sejak pindah ke kota Semarang tahun 2004, Agus memutuskan untuk mengabdikan hidupnya kepada orang-orang yang kurang beruntung. Agus menolong siapapun tanpa memandang agama, suku, atau latar belakangnya. Baginya, kebaikan dan kasih sayang adalah kewujudan sejati dari anugerah Tuhan. Yang kamu percayai, tak kamu percaya jembatan, percaya batu, percaya Tuhan, yang penting hidupmu bermanfaat, barokah bagi banyak orang. Adalah sumber konflik di Indonesia. Makanya untuk menengahinya adalah humanity, kemanusiaan. Dalam menyampaikan bahwa kemanusiaan itu di atas ritual keagamaan. Ya dalam bahasaku ibadah tanpa ritual. Ya kepentingin ini toh, ada orang lapar kasih makan, ada orang sakit diobati. Terima kasih Tuhan. Kalau kita melihat secara fisik penampilannya, aduh, ini manusia normal apa tidak ya? Tapi ternyata hatinya mulia. Ya, dia memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, sehingga dia punya yayasan hati bagi apa tadi? Yayasan Hati Bagi Bangsa ya tadi. Dia punya yayasan yang luar biasa. Dan dia peduli terhadap sesama. Menolong banyak orang. Kalau secara kasat mata penampilannya urak-urakan, saudara. Satu ketika nanti kalau Tuhan izinkan, kita panggil ke Purbalingga. Siap? Janganlah Pak, masa panggil pendeta yang urak-urakan. Saudara saya Tuhan, saya dapat pelajaran dari Bapak Pendeta Agus Sutikno ini. Saya sudah berkali-kali saya melihat videonya. Pada tahun yang lalu RS pernah sampaikan, coba Pak sekali-sekali undang ke Purbalingga. Tapi kita berdoa dulu supaya pengurus juga harus tahu ngundang pendetanya yang mana dulu, supaya nanti setelah diundang kelihatan penampilan gitu, jangan sampai nanti pada komplain ya. Tapi saya dapat sesuatu begini, kalau kita hanya melihat penampilan luarnya mungkin kita mencibir ya. Tapi yang saya lihat hatinya ini loh, karakternya yang diubah Tuhan, karakternya yang dibentuk Tuhan, karakternya yang tadi manusia jalanan, preman, sangar, tapi punya anak asuh yang demikian rupa. Banyak orang tua yang tertolong.
Dia bisa menyekolahkan banyak orang, ya. Anak-anaknya terlantar, yang tidak ada pengakuan di orang tua, dia buat surat supaya status anak itu jelas. Artinya apa? Artinya hatinya diubah oleh Tuhan, karakternya diubah oleh Tuhan. Sekalipun bentuknya secara jasmani dari luarnya sangat urak-urakan loh, tapi Tuhan melihat hatinya yang diubah Tuhan. Amin. Oleh kiri kananmu, hati kita perlu diubah Tuhan. Kalau suatu ketika saya nanti pakai celana jeans yang tak soekan di sini, waduh, mungkin penilaian orang macam-macam ya. Tapi saya sih nggak perlu kayak begitu, ya nggak perlu. Tetapi kalau memang orangnya sudah memang begitu, ya sudah, kita harus belajar terima. Yang penting hatinya berubah, amin. Hatinya diperbarui, hatinya penuh belas kasihan. Sehingga apa? Sehingga orang boleh merasakan kasih Tuhan melalui kehidupannya, amin. Pendeta Sutikno, banyak orang yang diberkati. Tuhan pakai kita, jemaat Tuhan ke Gunung Padang untuk apa? Tidak perlu penampilan seperti Bapak Pendeta Sutikno tadi, tapi yang penting hatimu, amin. Karakter kita berubah, supaya apa? Supaya orang lain yang ada di sekitar kita, orang lain yang ada di gereja kita, yang melihat kita, dia merasakan ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang spesial di dalam diri kita, yang orang lain bisa rasakan. Karena apa itu? Yaitu kasih Tuhan yang telah mengubah hidup kita, yang membentuk kita, supaya orang lain boleh merasakannya. Di mana saja kita menerapkannya, bisa di rumah. Di mana saja kita bisa menerapkan kasih Tuhan, di pekerjaan. Di mana lagi? Di mana saja kita bisa menyaksikan kasih Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, ingat tujuan Allah yang kedua, mengizinkan proses dalam kehidupan kita. Yang kedua supaya apa? Membentuk karakter kita, supaya karakter yang jahat diubah menjadi karakter yang baik, supaya hidup kita memuliakan Tuhan dan banyak orang yang diberkati. Amin. Berikan tos kiri kanan, bilang begini, siapkan dirimu untuk diubah Tuhan karakternya. Amin. Supaya hidup kita menjadi saksi Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, apa tujuan dari proses yang Tuhan izinkan terjadi ke depan kita? Yang ketiga adalah agar rohani kita bertumbuh, agar kehidupan rohani kita bertumbuh, sehingga kita menjadi orang percaya yang tahan uji, ya. Agar rohani kita bertumbuh sehingga kita menjadi anak Tuhan yang tahan uji. Yang kedua, sehingga kita memiliki ketekunan, ya. Yang selanjutnya sehingga kita menghasilkan buah yang matang dan berkualitas. Dan terakhir sehingga kita membawa kita ke arah kesempurnaan. Rohani sudah bertumbuh, membawa kita ke arah kesempurnaan. Tapi untuk bertumbuh, pembentukan dari hari lepas hari terjadi ke depan kita. Tuhan mau gereja Tuhan, umat Tuhan secara khusus, jemaat Tuhan yang ada di gereja Bethel Indonesia Jadu Gunung Padang. Tuhan tidak tanya berapa puluh tahun kita melayani Tuhan. Tuhan tidak tanya berapa tahun kita melayani, tetapi sejauh mana pertumbuhan kita dalam Tuhan. Amin. Tuhan mau hidup saudara menjadi alat Tuhan yang bisa memberkati. Di tahun 2026 kita rindu supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini terus mengalami pertumbuhan. Bukan hanya secara fisik, tetapi Tuhan mau bertumbuh secara kualitas. Dan Tuhan rindu supaya jemaat Tuhan yang ada tempat ini, jemaat Tuhan yang tidak fasih, tapi menjadi jemaat Tuhan yang terlibat di dalam mengerjakan pelayanan. Amin. Kemarin saya tanggal 5 itu saya ketemu lagi dengan Pak Henry Suteja. Ya, kami mengikuti perayaan Natal di sana tanggal 5 kemarin. Seyogyanya kemarin ada berapa kul ke sana, ada 2 kul sebetulnya, tetapi ternyata banyak yang tidak bisa hadir. Ya, akhirnya kemarin diwakili hanya berapa orang. Kita ada 6 orang kemarin. Ya, saya dengan istri berangkat lebih awal. Kita naik kereta api karena
istri saya diminta oleh Pak Bedran bersama jemaat untuk mendekorasi gereja dan pada Natal. Jadi kami berangkat Kamisnya sorenya, kemudian ke malam tuh kami sore udah datang, lalu malamnya kita langsung dekorasi sampai selesai. Jumat paginya menyelesaikannya, kemudian hari Jumat sorenya kita merayakan Natal. Kebetulan yang menyampaikan firman Tuhan yaitu Bapak Henry Suteja yang menyampaikan firman Tuhan dalam acara ulang tahun gereja kita yang ke-38 tahun kemarin. Ketika ketemu dengan saya, aduh puji Tuhan Pak Karlomius kita bisa ketemu lagi. Lalu saya tanya, Pak Henry, pada waktu acara ibadah ulang tahun di GB Gunung Padang, pesan apa yang Pak Henry sampaikan? Dia sampaikan begini, Pak Karlomius, ingat Gereja Bethel Indonesia, khususnya yang ada di dalam pembinaan Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Ingat DNA-nya tentang apa? Doa, pujian, penyembahan dan seterusnya. Itu harus dikembangkan, harus ditingkatkan. Bagi para WL singer, kalian di depan, tingkatkan pujian penyembahanmu. Ini pesan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Henry Suteja, dan itu dia terima dari Gembala Pembina Pak Niko Nyoto Raharjo. Dan apa yang pendoa sudah sampaikan kepada saya pada waktu mengikuti menara doa MDPJ, waktu di Sentul kita mengikuti di gereja yang lama, dan kita mengalami lambatan Tuhan luar biasa. Apa yang disampaikan oleh pendoa kepada saya sudah sampaikan kepada Pak Henry, kemudian Pak Henry sudah sampaikan kepada Pak Niko. Artinya apa? Apa yang kita sudah alami di sini, apa yang kita sudah dapatkan dari sini, itu sudah didengar oleh Gembala Pembina kita, Pak Niko. Maka dari itu dipesankan, inilah identitas kita, GBI yang ada di bawah naungan Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Pujian penyembahan, pujian penyembahan. Sehingga pada waktu kita memuji menyembah Tuhan, jangan kita jadi penonton, apalagi kalau di depan. Jangan kita berdiam diri, semuanya harus menyembah Tuhan. Tapi menyembah Tuhan bukan dibuat-buat. Penyembahan Tuhan dengan hati yang tulus, amin. Dengan hati yang rindu dan haus akan Tuhan. Pada waktu saya menerima hal itu dalam menara doa pelayan jemaat pada waktu itu di sini, saya sempat sampaikan kepada Ko Hendro. Apa yang disampaikan kepada saya, Pak Karlomius harus bawa jemaat Tuhan di tempat ini supaya menjadi jemaat Tuhan yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga ketika engkau ibadah, ketika engkau mengikuti ibadah apapun itu, ibadah rayakah, menara doakah, atau WBI kah, atau youth kah, atau kid kah, kita orang-orang yang hatinya betul-betul rindu untuk menyembah Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku kasih Tuhan, saya pada waktu ngalami itu susah mau ngomong, saudara. Isinya cuma nangis, pingin mau ngomong, hatinya cuma nangis, sampai susah untuk berhenti. Tuhan, kok begini? Tapi saya terus hanya cuma bisa menangis. Mau ngomong apapun rasanya hatinya hancur terus. Saya tangkaplah di situ. Kalau engkau sudah menerima kasihku itu, kalau engkau sudah menerima kehadiranku, kalau engkau sudah menerima rohku dan menerima, itulah hati yang hancur yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pendoa sudah berapa kali menyampaikan kepada saya, bilang begini, Om Karlomius, gedung ini tak serahkan. Ini menurut pendoa, tak serahkan kepada Om Karlomius sama Tante Yohana dan jemaat, ya.
disebut bukan gereja tapi gedung. Dan di sini banyak orang datang. Dan orang datang di sini, orang yang menyembah Tuhan, dan banyak orang mengalami pemulihan Tuhan. Apapun persoalannya, ia masuk di sini, dipulihkan Tuhan. Jemaat yang sudah lama tidak ibadah, mereka akan pulang ke tempat ini. Mereka akan bersama-sama dengan kita di tempat ini menyembah Tuhan. Saya lagi terus belajar untuk terus membangun. Supaya apa? Supaya hati ini betul-betul hati yang bukan hanya rutinitas ibadah, tapi benar-benar karena kita rindu hadirat Tuhan. Amin. Amin. Saudara kena kasih Tuhan. Di firman Tuhan hari ini, dalam poin yang ketiga, Tuhan izinkan proses di kehidupan kita supaya kita menjadi umat Tuhan yang bertumbuh. Ketika kau bertumbuh, maka engkau memiliki iman yang tahan uji. Ketika engkau bertumbuh, engkau akan menjadi orang yang bertekun dalam Tuhan. Ketika engkau bertumbuh, akan menghasilkan buah yang matang dan berkualitas. Ketika engkau bertumbuh, akan membawa kita ke arah kesempurnaan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya Bapak dan Saudara kasih Tuhan, tujuan Tuhan mengizinkan proses terjadi kehidupan kita. Yang keempat, supaya hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan. Hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan. Ya. Ada berapa tokoh Alkitab yang diizinkan Tuhan mengalami proses dalam hidup mereka, dan mereka tetap setia dan taat di dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan, sehingga hidup mereka dipromosikan oleh Tuhan. Saya berikan contoh dalam firman Tuhan, yaitu Ayub. Ya. Ayub pasal 23 ayat 10 hingga 12 dan seterusnya. Ayub itu sempat marah dengan Tuhan, ya. Tapi akhirnya Ayub sadar bahwa apapun terjadi ke depannya, semuanya untuk kebaikan. Sehingga dia menjadi seorang hamba Tuhan yang indah di pemandangan Tuhan. Dia pernah berkata begini, dulu aku tahu tentang engkau karena dari orang lain, tapi sekarang aku tahu engkau punya rencana yang indah dalam kehidupanku. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita menjadi umat Tuhan yang tidak hanya bertumbuh, tapi menjadi umat Tuhan yang indah di pemandangan Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Bukan penampilan luar. Penampilan luar itu mah gampang dibuat dengan berbagai macam cara. Tapi kalau hatimu dibentuk Tuhan, hatimu betul-betul bertumbuh dan menjadi hamba hatimu yang berubah, saya percaya kita enggak macam-macam Tuhan, orang lain merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, Tuhan mau jemaat Tuhan di Gunung Padang tidak hanya bertumbuh, tetapi Tuhan mau kita menjadi umat Tuhan yang indah di pemandangannya. Amin. Sehingga ketika orang lain melihat hadiratmu, ketika kau lakukan pelayanan, orang lain boleh diberkati oleh Tuhan. Saya rindu supaya jemaat Tuhan di Gunung Padang, orang-orang yang terus dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan, dan Tuhan dipemuliakan. Amin. Terakhir, tujuan Allah mengizinkan proses dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah karena Tuhan mempersiapkan kita untuk menerima berkat dan tanggung jawab yang besar dari Tuhan. Artinya apa? Artinya proses itu adalah bagian dari
rencana Allah yang indah dan penuh harapan untuk masa depan kita. Seperti Yeremia pasal 29 ayat ke-11 ya. Saya beri contoh dalam Alkitab. Seorang hamba Tuhan yang dipromosikan Tuhan sekalipun mengalami proses yang banyak sekali, yaitu Yusuf. Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi orang yang nomor 2 di Mesir. Semuanya itu terjadi setelah Yusuf melewati proses yang panjang. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat ke-37 hingga 45 ya. Yusuf itu malah proses ia dibuang di sumur tua oleh saudaranya sendiri ya. Kemudian di situ dikatakan di dalam ayat Kejadian pasal 37 ayat 23 24. Kemudian Yusuf dijual kepada orang Mesir. Kejadian 37 ayat 26 dan 28. Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Kemudian Yusuf dipenjarakan. Tapi semuanya itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang indah. Yusuf dipromosikan. Yusuf menjadi orang yang penting. Menjadi orang yang nomor 2 setelah Firaun. Ternyata proses itu membawa dia untuk apa? Menjadi orang yang mendapat kedudukan dan fasilitas. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, kadangkala Tuhan persiapkan hal yang besar, tapi untuk kita mendapatkan hal itu kadangkala diizinkan proses. Termasuk untuk kita mendapatkan gedung ini. Prosesnya panjang. Banyak air mata yang tertumpah. Harga diri. Ada orang yang mencibir. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, tidak ada orang yang bisa menggagalkannya. Amin. Semuanya akan berjalan dengan baik. Kemarin sore pada waktu latihan, saya ketemu dengan seorang jemaat Tuhan tempat ini. Dia bersaksi tentang perjalanan hidupnya yang sangat-sangat miris. Tapi dia bilang, sekalipun aku mengalami sedemikian rupa saya melihat Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia menuntun saya dan keluarga saya. Sekalipun ada keluarganya sendiri yang betul-betul sangat-sangat, boleh saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Ini berhubung dengan harta, saudara dikasih Tuhan. Ya, harta orang tuanya. Tahu-taunya ada satu keluarganya yang tinggal di luar kota. Pulang ke kampung ke di mana mereka tinggal. Lalu bikin surat penyurat mengatasnamakan dia bahwa itu miliknya, pada itu tanah milik orang tuanya. Saudara dikasih Tuhan, tapi anak Tuhan ini bilang gini, sekalipun kami diperlakukan demikian kami hanya berdoa minta pembelaan Tuhan. Kemarin dia bilang memasuki tahun 2023 kemarin, surat penyurat tanah itu sudah diselesaikan. Sekalipun tidak semuanya bisa kembali, tapi ada berapa yang bisa kembali pada keluarga. Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang terjadi di lingkungan keluarga sendiri yang berbeda dengan harta benda. Tapi ketika kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan bela, Tuhan tolong. Sehingga apa? Tanah itu tidak semuanya diambil, tapi masih bisa dikembalikan kepada pihak keluarga. Sekalipun prosesnya panjang, tapi dalam proses itu Tuhan bela. Sehingga biaya dibutuhkan dicukupkan, dan ketemu dengan orang-orang yang mau bekerja sama, dan dia bekerja dengan baik sehingga mereka pun tertolong. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi proses itu terus berjalan sampai hari ini di kehidupan kita. Selagi kita ada dalam dunia, proses itu terus berjalan. Tapi sekalipun proses itu terjadi, ketika engkau tetap percaya dan taat, engkau akan melihat pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan yang Tuhan nyatakan
dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama bagi berdiri, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan ini, dan sekaligus kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita naikkan pujian mengatakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, menyenangkan-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, kami bersyukur padamu. Kau Allah yang layak, terima segala pujian, terima segala kehormatan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudaraku dikasih Tuhan, mungkin ada di tengah-tengah kita yang hadir dan ibadah ini, engkau sudah mengalami proses yang Tuhan terizinkan terjadi dalam kehidupanmu.
dalam kehidupanmu pribadi kah, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaan kah, atau dalam sekolah anak-anakmu, bahkan mungkin dalam pelayanan pengirim akan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, jika proses itu seizin Tuhan, percayalah bahwa di balik proses itu, sekalipun berat, sekalipun tidak mudah, bahkan mungkin harga dirimu diremehkan orang, tapi jika tuh semuanya terjadi atas seizin Tuhan, percaya bahwa di balik proses itu ada tujuan-tujuan yang indah yang Tuhan kehendaki, agar kita dapat menjalani segala rencana Tuhan. Kemudian agar karakter kita menjadi karakter yang baik, agar rohani kita bertumbuh, supaya hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan. Dan tujuan Allah terakhir di balik proses itu, karena Tuhan mempersiapkan kita untuk menerima berkat-Nya serta tanggung jawab yang besar dari Dia. Oleh karenanya pada pagi hari ini, jika engkau sedang diproses Tuhan, tetap percaya dan tetap taat di hadapan Tuhan. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, taruh tangan kananmu di dadamu, katakan, Tuhan, beri aku hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Beri hatiku untuk tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Hamba rindu benih firman Tuhan yang singkat ini, yang kami dengar bersama-sama. Benih firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia. Benih firman itu tertanam di hati setiap kami masing-masing, agar benih firman Tuhan itu membuat kami bangkit, membuat kami tetap kuat, membuat kami tetap mengasihi Tuhan, sekalipun ada proses yang terjadi. Tapi kepercaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami umat. Kau selalu memegang tangan kami, menuntun kami agar kami menjadi umat Tuhan yang hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh karena Tuhan, pagi hari ini kami ucap syukur dan terima kasih untuk firman pagi ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebenarnya kita juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah hatimu dibereskan oleh Tuhan. Kalau engkau sempat kecewa, kau sempat marah, mungkin ada kebencian, ada dendam dalam dirimu, bereskan itu di hadapan Tuhan, agar engkau boleh merasakan kasih Tuhan mengalir dalam hidupmu. Ketika kau makan roti, ketika kau minum anggur, kuasa Tuhan bekerja ke depan kita semuanya. Terima kasih Tuhan berkati roti dan berkati anggur, yang sebenarnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat roti dan anggur ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan umat Tuhan, kami semuanya mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu, dan kami juga siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, yaitulah perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, persiapkan roti di tangan kanan kita, dan angkat roti itu tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan roti bersama-sama. Kemudian angkat cawar anggur di tangan kanan kita.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum anggurnya. Makasih Tuhan, makasih. Terima kasih Bapa, naikkan syukur kita masing-masing kepada Tuhan. Berterima kasih Engkau kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur selalu kepadamu Yesus Tuhan Allah kami. Kau Allah yang hidup, yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak kami ucap syukur dan terima kasih buat kehadiran-Mu lewat Romo yang Kudus dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Semuanya bisa berjalan sebagaimana mestinya
Kami percaya semuanya karena pimpinan Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang hadir pagi ini. Tidak seorang pun yang Kau lewati, semuanya boleh diberkati Tuhan. Apapun pergumulan mereka, dalam ibadah mereka boleh dikuatkan dan pertolongan Tuhan menjadi nyata di kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh menyaksikan tentang kasih Tuhan yang telah mereka terima hari ini. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, kuasa Tuhan terus mengurapi, memakai hamba-Mu supaya pelayan kami selanjutnya khusus dalam ibadah yang kedua. Nanti sore kami pun diberi kekuatan yang ekstra dan kami bisa melayani dengan penuh sukacita. Dan jemaat Tuhan yang belum hadir dalam ibadah pagi ini, nanti sore mereka antusias untuk mengikuti ibadah raya yang kedua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pelindungan Tuhan. Apapun transportasi yang kami pakai, mungkin kami ada yang jalan kaki, semuanya boleh kembali tiba di rumah dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Kami boleh berkumpul dengan keluarga kami masing-masing dan boleh bersukacita dan menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani rohani yang Tuhan limpahkan bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari saudara dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tangan kita. Kita pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu saudaraku dikasih Tuhan, pulanglah dan penuh sukacita dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, baik berkat jasmani maupun berkat secara rohani, serta kasih sayangnya yang sempurna yang Dia nyatakan bagi kita melalui putranya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.